Para hadirin sekalian, saya ingin memperkenalkan Anda pada babi tua gemuk yang harus kita toleransi ini. Kata-kata itu menghantamku seperti siraman air es. Saat aku berdiri di sana dengan kebaya hijau zamrudku yang harganya lebih mahal dari sebagian besar sewa bulanan orang. Aku menyaksikan istri baru Arman, yang bernama Ayu, menunjuk ke arahku sambil memegang gelas jus buah, sementara keluarga kayanya tertawa terbahak-bahak. Kemudian wajah ayahnya mendadak pucat pasi seperti salju yang baru turun. Tunggu, bukankah Anda Bu Siti Hardianto, bos baru saya di Hardianto Jaya? Biar ku ceritakan bagaimana aku berakhir dengan dicap sebagai babi di pesta pernikahan anakku sendiri, pernikahan yang sepenuhnya ku bayar, hingga kelopak mawar terakhir. 2 jam sebelumnya, aku sedang membetulkan dasi kupu-kupu Arman di mushola hotel, bangga seperti ibu manapun. Terima kasih untuk segalanya Bu, katanya, tidak sepenuhnya menatap mataku. Aku tahu pernikahan ini menghabiskan banyak uang, 750 juta rupiah tepatnya. Bukan berarti aku menghitung-hitung. Aku melihatnya gelisah dengan kancing mansetnya. Kancing yang dikenakan ayahnya di pernikahan kami 32 tahun lalu, sebelum penyakit menjemputnya saat Arman masih berusia 12 tahun. Ayahmu pasti sangat bangga, bisikku, meluruskan bahunya. Tetapi saat aku berdiri di aula resepsi itu, mendengarkan mertua anakku mengejekku secara terbuka, aku sadar bahwa kebanggaan adalah kemewahan yang tidak mampu kubeli lagi. Keluarga Hardianto memiliki separuh properti komersial di Jakarta Selatan. Bapak Bambang Hardianto, ayah Ayu, mengendalikan kerajaan bisnis bernilai miliaran. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Dewan Direksi perusahaannya telah memilihku sebagai direktur utama tepat seminggu yang lalu. Hari pertamaku secara resmi adalah Senin pagi. Bu Hardianto, Bapak Bambang tergagap, gelas jus buahnya sedikit bergetar. Saya tidak tahu sama sekali. Ayu tidak pernah menyebutkan. Menyebutkan apa, Ayah? Suara Ayu tajam karena kebingungan. Dia melihat antara kami berdua. Senyumnya yang sempurna mulai memudar. Bahwa Ibu Arman adalah Siti Hardianto. Keheningan menyebar seperti tumpahan kopi hangat di atas taplak meja putih. Ibu Ayu, Nyonya Rina, maju ke depan dengan senyum khas wanita kaya yang disempurnakan di sekolah kepribadian. Ya ampun, kebetulan yang menyenangkan sekali. Anda memiliki nama keluarga yang sama dengan perusahaan suami saya. Bukan kebetulan, kataku dengan tenang, memperhatikan wajah Bapak Bambang berganti-ganti menjadi beberapa tingkat kepucatan. Saya mempertahankan nama suami saya setelah ia meninggal. Hardianto Jaya adalah bisnis keluarga suamiku. Aku mewarisi sahamnya ketika dia tiada. Perhitungannya cukup sederhana, bahkan bagi orang-orang yang terganggu oleh jus buah. Saham pengendali, hak suara, kemampuan untuk merekrut dan memecat siapapun yang saya suka. Tawa Ayu benar-benar lenyap. Anda bilang Anda pemilik perusahaan ayah, bukan pemilik, sayang, tetapi pengendali. Aku tersenyum dengan senyum yang sama yang kugunakan dalam ratusan rapat dewan direksi. Ada perbedaannya. Arandan Chehar Ernas Anafilan, Jatakung Sabiharnas Anana. Arman muncul di sampingku. Akhirnya merasakan ketegangan. Bu, semuanya baik-baik saja? Aku menatap anakku. Pria yang kubesarkan sendiri setelah kehilangan ayahnya, yang kucurahkan seluruh waktuku, yang kukorbankan segalanya untuk memberinya setiap kesempatan, dan menyadari dia memposisikan dirinya sedikit lebih dekat dengan istri barunya daripada denganku. Semuanya sempurna, sayang, kataku, menepuk lengannya. Saya baru saja berkenalan dengan keluarga barumu. Aloyah, Indenam Indo Artu, Bapak Bambang berdeham. Naluri bisnisnya akhirnya berfungsi. Bu Hardianto, mungkin kita bisa menjadwalkan pertemuan minggu depan? Saya ingin membahas. Senin pagi. Aku menyela dengan halus. Pukul 9 tepat. Asisten saya akan mengirimkan alamatnya. Aku menoleh ke Ayu dengan senyum terhangatku. Selamat atas pernikahanmu. Sayang, saya yakin kita akan lebih sering bertemu. Saat aku berjalan pergi, aku mendengar Ayu berbisik tajam kepada ibunya. Kenapa ibu tidak memberitahuku bahwa dia orang penting? Kami tidak tahu. Nyonya Rina berbisik kembali dengan panik. Ayahmu bilang Ibu Arman hanyalah seorang janda kelas menengah biasa. Janda kelas menengah biasa.
Kata-kata itu mengikutiku ke kamar kecil, tempat aku mengunci pintu dan menatap bayanganku. Kebayaku anggun, perhiasanku sederhana tetapi asli. Riasanku sempurna meskipun guncangan emosional yang baru saja kualami. Di cermin, kulihat seorang wanita yang menghabiskan 30 tahun membangun kerajaan bisnis demi mengenang suaminya. Seorang wanita yang membesarkan seorang putra sendirian, membayar pendidikannya, apartemennya, mobilnya, dan sekarang pernikahannya. Seorang wanita yang dicap babi oleh orang-orang yang tidak sadar bahwa dia bisa menghancurkan seluruh dunia mereka hanya dengan satu panggilan telepon. Tetapi yang paling penting, aku melihat seorang wanita yang baru mulai memahami kekuatannya sendiri. Ponselku bergetar dengan pesan dari asistenku. Rapat Dewan Direksi dipindahkan ke hari Selasa. Situasi darurat sumber daya manusia memerlukan perhatian segera pada hari Senin. Aku tersenyum pada bayanganku dan mulai memoles lipstikku kembali. Hari Senin akan sangat menarik. Jalan menuju momen memalukan itu dimulai 18 bulan sebelumnya, ketika aku membuat kesalahan dengan terlalu murah hati terhadap kebahagiaan anakku. Arman menelepon pada suatu malam. Suaranya membawa nada tertentu yang berarti dia membutuhkan sesuatu yang mahal. Bu, aku punya kabar luar biasa. Ayu bilang ya. Aku sedang meninjau laporan triwulan di kantor rumah, tetapi kutinggalkan semuanya. Anakku bertunangan. Terlepas dari segalanya, naluri keibuan dalam diriku benar-benar gembira. Oh, sayang. Itu luar biasa. Kapan kamu melamar? Tadi malam di Ayam Bakar Aurelio. Tahu, kan? Tempat mewah di pusat kota tempat ibu membawaku untuk makan malam kelulusanku. Aku ingat. Tagihannya mencapai 5 juta rupiah untuk 2 orang. Tetapi melihat wajah Arman malam itu, begitu bangga dengan gelar masternya, membuat setiap rupiahnya berharga. Ceritakan semuanya padaku, kataku, bersandar di kursi. Selama 1 jam berikutnya, Arman menggambarkan lamaran, cincinnya, yang harganya lebih mahal dari sebagian besar mobil orang, dan reaksi Ayu. Yang tidak dia sebutkan adalah bagaimana mereka berencana membayar pernikahan. Pembicaraan itu datang sebulan kemudian. Masalahnya, Bu, kata Arman, jari-jarinya menabuh meja dapurku, keluarga Ayu punya ekspektasi tertentu. Aku menuangkan lebih banyak kopi untuknya, mencatat bagaimana dia menghindari kontak mata. Setelah membesarkannya sendirian, aku tahu semua tanda-tandanya. Ekspektasi macam apa? Yah, pernikahan saudara perempuannya diadakan di The Four Seasons. 300 tamu. Acara yang sangat mewah. Saya yakin itu indah. Dan sepupunya menikah di hotel mulia. Ayu sudah memimpikan hal serupa sejak dia masih kecil. Aku menunggu. Dalam bisnis, keheningan seringkali menjadi alat negosiasi yang paling kuat. Tempat-tempat yang dia lihat harganya sekitar 500 juta rupiah. Katanya cepat, hanya untuk biaya dasar. Belum termasuk bunga, musik, fotografi, semua hal lainnya. 500 juta. Ulangku dengan tenang. Aku tahu kedengarannya banyak, Bu, tetapi dia adalah satu-satunya. Aku ingin memberinya semua yang pantas dia dapatkan. Ankosto akan difanto langkona, karena galang sebaramulakan. Bagaimana dengan apa yang pantas ku dapatkan? Pikirku, setelah mengorbankan segalanya demi kebahagiaanmu, tetapi kulihat wajah anakku, begitu penuh harapan, begitu muda, meskipun usianya sudah 31 tahun. Dan aku merasakan tarikan akrab cinta keibuan mengalahkan akal sehat. Sudahkah kamu berbicara dengan Ayu tentang pernikahan yang lebih kecil? Ibu tidak mengerti. Keluarganya? Mereka kaya, Bu. Sangat kaya. Ayahnya memiliki Hardianto Jaya. Ironi itu tidak luput dariku. Anakku tidak tahu bahwa aku diam-diam telah mengakuisisi saham di perusahaan Bapak Bambang Hardianto selama bertahun-tahun, membangun menuju saham pengendali yang selalu diimpikan suamiku untuk diamankan. Dan kamu merasa tertekan untuk menandingi gaya hidup mereka? Aku ingin menjadi layak untuknya, katanya dengan sederhana. 6 kata itu menghancurkan hatiku. Aku membesarkan anak ini untuk percaya bahwa dia layak mendapatkan apapun, siapapun. Bagaimana aku bisa gagal sepenuhnya sehingga dia berpikir cinta membutuhkan label harga? Arman, jika dia mencintaimu, upacara sederhana di KUA juga sudah cukup. Bu, kumohon. Aku tidak memintamu membayar semuanya. Hanya bantu kami untuk memulai.
Aku akan membayarmu kembali setelah karierku menanjak. Kariernya. Arman lulus dengan gelar masternya setahun sebelumnya dan bekerja di firma konsultan tingkat menengah. Menghasilkan uang yang lumayan, tetapi tidak cukup untuk mendukung gaya hidup yang telah ia biasakan melalui keluarga Ayu. Bantuan seberapa besar yang kita bicarakan? Mungkin 600 juta rupiah, 750 juta rupiah paling banyak, 750 juta rupiah. Angka itu berada di antara kami seperti tamu makan malam yang tidak diundang. Arman, itu lebih banyak uang daripada yang dihasilkan kebanyakan orang dalam 5 tahun. Aku tahu. Tapi ibu mampu, kan? Bisnis ini berjalan dengan baik, dan setelah uang asuransi jiwa ayah. Dia menghentikan ucapannya, menyadari betapa kejamnya kedengarannya. Kematian suamiku memang meninggalkanku dalam keadaan nyaman secara finansial. Tetapi mendengar anakku menghitung nilai hidup ayahnya dengan begitu santai membuatku merasa mual. Biar kupikirkan dulu, kataku. Malam itu aku duduk di ruang kerja suamiku, melihat fotonya di meja. Kami membangun Hardianto Jaya bersama, dimulai dengan satu gedung kantor kecil dan mengembangkannya menjadi salah satu perusahaan properti komersial utama di Jakarta. Setelah dia meninggal, aku terus berekspansi, melakukan akuisisi strategis, membangun kerajaan yang dia bayangkan. Apa yang akan kamu lakukan? Tanyaku pada fotonya. Tetapi aku sudah tahu jawabannya. Ayah Arman selalu terlalu murah hati terhadap Arman. Tidak bisa menolaknya apapun. Itu adalah salah satu dari sedikit area di mana kami tidak sepakat. Keesokan paginya, aku menelepon Arman dan mengatakannya. Melihat ke belakang sekarang, berdiri di depan cermin kamar mandi itu setelah dicap babi oleh mertua baru anakku. Aku sadar bahwa satu kata itu, ya, telah menjadi awal dari transformasiku dari ibu yang penuh kasih menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Karena pada hari Senin pagi, aku akan menjadi bos baru mereka. Dan tidak seperti anakku, mereka akan segera mengetahui bahwa kemurahan hatiku memiliki batas. Senin pagi tiba dengan dinginnya udara khas kota Jakarta. Dan aku berpakaian sesuai. Setelan bisnis yang berwibawa, perhiasan minimal, rambut diikat ke belakang dengan gaya yang telah mengintimidasi dunia korporat selama 20 tahun terakhir. Tepat pukul 9, aku berjalan ke ruang rapat Dewan Direksi Hardianto Jaya, di mana Bapak Bambang Hardianto duduk gelisah dengan ponselnya seperti remaja yang gugup. Bu Hardianto, dia berdiri dengan cepat, mengulurkan tangannya. Terima kasih sudah setuju bertemu sepagi ini. Bapak Bambang, jawabku, mengambil tempat duduk di kepala meja konferensi yang memang menjadi hakku. Meskipun saya pikir kita perlu mengklarifikasi sesuatu sebelum kita mulai. Ababani abar tadi. Aku membuka tasku dan mengeluarkan folder berisi sertifikat saham, resolusi dewan, dan dokumentasi hukum yang membuktikan saham pengendaliku di perusahaan keluarganya. Sejak Senin lalu, saya memiliki 51% Hardianto Jaya, yang berarti ini adalah ruang rapat saya, dan Anda bekerja untuk saya. Wajah Bapak Bambang berganti-ganti menjadi beberapa emosi sebelum menetap pada kepanikan yang nyaris terkendali. Bu Hardianto, saya pikir ada kesalahpahaman. Perusahaan ini telah ada di keluarga saya selama 3 generasi. Dibangun di atas tanah dan modal awal yang disediakan oleh kakek suamiku pada tahun 1952. Koreksiku dengan tenang. Kakek Anda adalah mitra junior, Bapak Bambang. Kontrak-kontraknya cukup jelas. Aku menyelipkan amplop coklat di atas meja yang mengilap. Di dalamnya terdapat fotokopi perjanjian kemitraan asli, dokumen yang kuhabiskan bertahun-tahun untuk melacaknya melalui arsip hukum dan koleksi pribadi. Keluarga Anda mengelola bisnis dengan indah sambil mempertahankan kepemilikan minoritas. Tetapi ketika suami saya meninggal, sahamnya beralih kepada saya. Saya telah menghabiskan 15 tahun terakhir dengan diam-diam membeli saham tambahan setiap kali tersedia. Ini tidak mungkin, bisik Bapak Bambang. Tetapi tangannya gemetar saat dia membalik-balik dokumen. Bagian yang tidak mungkin, kataku, membiarkan senyum kecil muncul, adalah Anda tidak menyadarinya. Dewan direksi Anda sendiri menyetujui penunjukanku ke posisi-posisi kunci. Direktur keuangan Anda melapor langsung kepada saya. Tim hukum Anda menjawab panggilan saya. Bapak Bambang mendongak dengan sesuatu yang mendekati kengerian. Apa yang Anda inginkan? Pertama,
Saya ingin permintaan maaf atas perilaku putri Anda di resepsi pernikahan. Ayu memang bisa bersemangat. Dia tidak bermaksud apa-apa dengan komentar-komentar itu. Dia menyebut saya babi, Bapak Bambang, di depan 200 tamu, termasuk putra saya. Dia masih muda. Dia berusia 28 tahun dan menikah dengan putra saya. Cukup dewasa untuk memahami konsekuensi. Aku sedikit mencondongkan badan ke depan. Inilah yang akan terjadi. Ayu akan menelepon saya hari ini dan meminta maaf dengan tulus atas perilakunya. Bukan karena Anda menyuruhnya, tetapi karena dia mengerti bahwa rasa hormat tidaklah opsional dalam keluarga ini. Bapak Bambang mengangguk dengan cepat. Tentu saja. Tentu. Saya akan berbicara dengannya segera. Kedua, kita akan merestrukturisasi program tunjangan karyawan perusahaan ini. Saya sudah meninjau kebijakan Anda saat ini, dan itu sangat tidak memadai untuk bisnis sebesar ini. Ini memang benar. Hardianto Jaya mempekerjakan lebih dari 300 orang, tetapi asuransi kesehatan mereka biasa-biasa saja dan rencana pensiun mereka hampir tidak ada. Peningkatan ini akan memakan biaya sekitar 30 miliar rupiah setiap tahun. Lanjutku, anggap saja sebagai kontribusi saya terhadap tanggung jawab sosial. 30 miliar. Suara Bapak Bambang sedikit pecah. Anda mampu. Saya sudah melihat margin keuntungan Anda. Aku mengeluarkan folder lain. Yang ini berisi analisis keuangan terperinci yang telah kuperintahkan berbulan-bulan sebelumnya. Setiap pengeluaran, setiap aliran pendapatan, setiap aset tersembunyi yang dimiliki perusahaan. Ketiga, menantu Anda, Arman, akan menerima promosi menjadi rekan senior dengan penyesuaian gaji yang sesuai. Dia sebenarnya cukup cerdas ketika dia berusaha. Saya tidak tahu Arman bekerja di sini. Dia belum. Hari pertamanya adalah hari Rabu. Namun gaya. Duta Gundang Gaisara. Bapak Bambang menatapku seperti aku baru saja menyatakan diri sebagai Ratu Pulau Jawa. Bu Hardianto, saya perlu mendiskusikan perubahan ini dengan staf saya, pengacara saya. Pengacara Anda sudah meninjau semuanya minggu lalu. Mereka sangat teliti. Aku berdiri, menutup tasku dengan bunyi klik yang tegas. Pengumuman tunjangan karyawan akan dilakukan hari Kamis. Permintaan maaf Ayu akan terjadi hari ini. Promosi Arman akan berlaku segera. Indela Semali, Gerageduazan. Aku berjalan menuju pintu, lalu berhenti dengan tangan di pegangan. Oh, dan Bapak Bambang, di masa depan, ketika keluarga Anda berkumpul untuk membahas janda kelas menengah yang dinikahi putri Anda mungkin ingin menyebutkan bahwa janda tersebut sekarang mengendalikan sumber pendapatan utama keluarga Anda. Mulut Bapak Bambang terbuka dan tertutup seperti ikan kehabisan air. Semoga hari Anda menyenangkan, kataku dengan riang, dan berjalan keluar menuju kerajaan korporat baruku. Pada tengah hari, asistenku telah menerima 6 panggilan telepon dari berbagai anggota keluarga Hardianto, 3 dari pengacara keluarga mereka, dan 1 pesan suara yang sangat panik dari Ayu sendiri. Bu Hardianto, ini Ayu, istri Arman. Ayah saya menjelaskan bahwa ada semacam kesalahpahaman tentang perusahaan, dan saya ingin menelepon dan, saya harap kita bisa membahas hal-hal sebagai keluarga. True. Aku mendengarkan pesan itu 2 kali, mencatat cara hati-hati dia menghindari menyebutkan komentar babi, atau menawarkan permintaan maaf yang sebenarnya. Pukul 2 siang, dia menelepon lagi. Kali ini, suaranya terasa lebih gemetar. Bu Hardianto, saya menyadari komentar saya di resepsi mungkin tidak pantas. Saya gugup bertemu keluarga Arman, dan terkadang saya mengatakan hal-hal tanpa berpikir. Saya harap Anda bisa mengerti. Masih belum ada permintaan maaf yang nyata. Masih memposisikan dirinya sebagai korban. Panggilan ketiga datang pukul 4.30 sore. Bu Hardianto, tolong telepon saya kembali. Saya pikir kita memulai dengan langkah yang salah. Dan saya benar-benar ingin memperbaiki ini. Arman kesal. Ayah saya mengalami semacam krisis, dan saya hanya ingin mengerti apa yang terjadi. Aku menghapus ketiga pesan itu tanpa membalas panggilannya. Selasa pagi, Bapak Bambang Hardianto muncul di pintu kantorku tepat pukul 8 pagi, tampak seperti dia tidak tidur. Bu Hardianto, tolong. Ayu sangat sedih. Dia masih muda dan membuat kesalahan.
Tentunya kita bisa menyelesaikan ini sebagai orang yang masuk akal. Aku menunjuk ke kursi di seberang mejaku. Bapak Bambang, izinkan saya menjelaskan sesuatu tentang perilaku yang masuk akal. Ketika seseorang membayar seluruh pernikahan putri Anda tempat, makanan, bunga, musik, fotografi, perilaku yang masuk akal adalah rasa terima kasih, atau paling tidak, kesopanan dasar. Tuh, Jan Dago, Arno, Jandali. Anda membayar pernikahan itu? Setiap rupiahnya. 780 juta rupiah. Aku mengeluarkan kwitansi yang kuminta dari Arman malam sebelumnya. Apakah Anda ingin melihat fakturnya? Bapak Bambang menatap kertas-kertas yang tersebar di mejaku. Wajahnya semakin pucat dengan setiap item baris. Dia tidak tahu, bisiknya. Ya, dia tidak tahu. Karena keluarga Anda membuat asumsi tentang orang tanpa repot-repot mencari tahu faktanya. Aku berdiri dan berjalan ke jendela yang menghadap ke pusat kota Jakarta, memperhatikan lalu lintas pagi merayap di jalan-jalan di bawah. Tetapi inilah yang menurut saya paling menarik. Bapak Bambang, putri Anda mampu mengejek wanita yang membayar pernikahannya karena dia tahu keluarganya punya uang. Dia mampu bersikap kejam karena dia tidak pernah menghadapi konsekuensi atas tindakannya. Aku berbalik ke arahnya dengan senyum yang akan membuat para pengusaha di acara televisi Shark Tank pun gugup. Itu akan segera berubah. Pada Kamis sore, pengumuman tunjangan karyawan telah mengirimkan gelombang kejutan melalui Hardianto Jaya yang mencapai jauh melampaui dinding kantor. Berita menyebar dengan cepat melalui komunitas bisnis Jakarta yang erat. Siti Hardianto bukan hanya direktur utama baru, dia adalah pemimpin baru, dan dia membuat perubahan. Tanda pertama bahwa pesanku diterima datang Rabu malam ketika Arman menelepon. Suaranya tercekat karena kebingungan dan sesuatu yang mungkin adalah ketakutan. Bu, Ayah Ayu menawarkan pekerjaan padaku hari ini. Rekan senior, gaji awal, 150 juta rupiah ditambah tunjangan. Itu peluang besar, tapi ini terasa aneh, seperti Amal. Dan Ayu bertingkah aneh sejak pernikahan. Dia tidak mau memberitahuku apa yang salah, hanya terus mengajukan pertanyaan tentang keuangan keluarga kita. Aku tersenyum ke ponselku. Apakah kamu menerima pekerjaan itu? Ya, tentu saja. Maksudku, itu 2 kali lipat dari yang kukerjakan di firma konsultan. Tapi Bu, apakah Ibu ada hubungannya dengan ini? Arman, kamu pria muda yang cerdas dengan gelar masternya dan keterampilan analitis yang kuat. Mungkin Bapak Bambang hanya mengakui potensimu. Doribunnya, keruni namun talas kerudunya. Benar, katanya, tetapi nadanya menunjukkan dia tidak mempercayainya. Bu, apakah ada sesuatu yang tidak Ibu ceritakan padaku tentang keluarga Hardianto? Mengapa kamu tidak bertanya pada istrimu? Dia mungkin punya beberapa wawasan. Tanda kedua datang Kamis pagi ketika asistenku memberitahuku bahwa Nyonya Rina Hardianto, Ibu Ayu, telah meminta pertemuan makan siang. Wanita yang berdiri diam saat putrinya mencapku babi sekarang ingin mengobrol sambil makan salad. Katakan padanya saya tersedia besok siang. The Dharma Wangsa, ruang makan pribadi. Hari Jumat tiba dengan cuaca yang mendung dan gerimis. Sangat cocok dengan suasana hatiku saat aku duduk di ruang makan yang elegan menunggu Nyonya Rina Hardianto masuk. Dia tiba tepat waktu, mengenakan keanggunan bersahaja yang menunjukkan kemahalan tanpa mencolok. Siti, katanya dengan hangat, seolah-olah kami adalah teman lama. Terima kasih banyak sudah setuju bertemu. Saya sangat ingin mengenal Anda lebih baik. Rina, aku menunjuk ke kursi di seberangku. Senang sekali bertemu dengan Anda lagi. Dia duduk dengan keanggunan terlatih seorang wanita yang telah menghadiri 1000 makan siang serupa, lalu menghabiskan beberapa menit membahas cuaca, reputasi restoran, dan basa-basi tak berarti lainnya. Akhirnya, dia sampai pada intinya. Siti, saya ingin membahas apa yang terjadi di resepsi pernikahan. Ayu bisa impulsif ketika dia gugup. Dia kewalahan dengan hari itu, dan saya khawatir dia berbicara tanpa berpikir. Impulsif, ulangku. Itukah sebutannya? Dia sangat malu dengan perilakunya. Benar-benar malu. Dia ingin menelepon dan meminta maaf secara pribadi. Tetapi dia sangat khawatir akan memperburuk keadaan. Aku menyeruput air mineral, memperhatikan ketenangan Nyonya Rina yang dibangun dengan hati-hati. Namun,
Dia sudah menelepon kantor saya 3 kali tanpa benar-benar meminta maaf. Ani Megriman, tu tarbangnya. Senyum Nyonya Rina sedikit memudar. Saya pikir dia terintimidasi oleh kesuksesan Anda. Bambang menjelaskan bahwa Anda telah membangun kerajaan bisnis yang cukup mengesankan. Suami saya dan saya membangunnya bersama. Saya hanya melanjutkan visinya. Tentu saja, tentu saja. Dan berbicara tentang visi, saya mengerti Anda telah membuat beberapa perubahan indah di Hardianto Jaya. Peningkatan tunjangan karyawan sangat murah hati. Ini dia, pikirku. Alasan sebenarnya untuk makan siang ini. Bambang sangat senang memiliki seseorang dengan keahlian Anda yang mengawasi operasi. Lanjut Nyonya Rina. Meskipun saya akui kami sedikit khawatir tentang dampak finansial dari perubahan yang begitu luas dalam waktu singkat. Apakah Anda mempertanyakan keputusan bisnis saya, Rina? Oh tidak. Sama sekali tidak. Hanya saja Bambang selalu menjalankan perusahaan secara konservatif, dan pengeluaran besar yang tiba-tiba membuatnya gugup. Aku bersandar di kursi, mempelajari wajahnya. Rina, izinkan saya menanyakan sesuatu. Apa yang Anda ketahui tentang putra saya? Pertanyaan itu jelas membuatnya terkejut. Arman? Dia tampak seperti pria muda yang baik, sangat berbakti pada Ayu. Dia memang berbakti padanya. Mungkin terlalu berbakti. Arman menghabiskan seluruh tabungannya untuk cincin pertunangan putri Anda, meminjam uang untuk setelan pernikahan. Dan ketika itu tidak cukup untuk memenuhi standar keluarga Anda, dia datang kepada saya. Garpu Nyonya Rina berhenti di tengah jalan menuju mulutnya. 750 juta rupiah, Rina. Itulah biaya pernikahan sempurna putri Anda, bukan uang keluarga Anda. Bahkan bukan uang Arman. Uang saya. Warna wajah Nyonya Rina memudar. Saya tidak tahu sama sekali. Ya, Anda tidak tahu. Karena keluarga Anda berasumsi bahwa siapapun yang tidak memamerkan kekayaan pasti tidak memilikinya. Aku mencondongkan badan ke depan. Suaraku turun menjadi sedikit di atas bisikan. Tetapi inilah yang menurut saya paling menarik tentang keuangan keluarga Anda, Rina. Saya sudah melakukan penelitian. Aku mengeluarkan folder tipis dan meletakkannya di meja di antara kami. Perusahaan suami Anda menunjukkan pendapatan yang mengesankan. Tetapi ketika Anda memperhitungkan layanan utang, biaya overhead, dan biaya operasional, margin keuntungan sebenarnya cukup tipis. Gaya hidup keluarga Hardianto sebagian besar dipertahankan melalui jalur kredit korporat dan pengungkitan real estate. Nyonya Rina menatap folder itu seperti berisi ular hidup. Dengan kata lain, kekayaan keluarga Anda sebagian besar bersifat teoretis. Indah di atas kertas, tetapi sangat rentan terhadap fluktuasi pasar atau perubahan kepemimpinan korporat. Agarna, juku merimarikan pulari purna, agari sarbian daria kanata malar. Apa yang Anda katakan? Saya mengatakan bahwa saya bisa memecat suami Anda besok dan menggantinya dengan seseorang yang benar-benar memahami praktik bisnis modern. Saya bisa merestrukturisasi kewajiban utang perusahaan. Saya bisa menjual aset-aset yang dianggap keluarga Anda tidak tersentuh. Aku tersenyum ramah sementara dunia Nyonya Rina hancur di balik matanya. Atau, lanjutku, putri Anda bisa menelepon saya malam ini dan menawarkan permintaan maaf yang tulus atas perilakunya di resepsi pernikahan. Bukan karena dia terintimidasi atau malu, tetapi karena dia mengerti bahwa mencap seseorang babi tidak dapat diterima terlepas dari status sosial mereka yang dirasakan. Tangan Nyonya Rina sedikit gemetar saat dia meraih gelas airnya. Dan jika dia meminta maaf, maka kita adalah keluarga, dan saya akan menjaga keluarga. Aku berdiri, meletakkan serbetku di atas meja. Tetapi Rina, pahamilah ini. Saya bukan janda kelas menengah biasa yang bisa diabaikan atau diejek. Saya adalah wanita yang sekarang mengendalikan masa depan keluarga Anda. Aku mengambil tagihan yang telah diletakkan secara diam-diam di atas meja. Makan siang ini dari saya. Sampaikan salam saya kepada Ayu. Saat aku berjalan menuju pintu keluar, aku mendengar Nyonya Rina meraba-raba ponselnya. Sudah memutar nomor putrinya. Ponselku sendiri bergetar dengan pesan dari asistenku. Rapat Dewan Direksi Darurat dipanggil untuk hari Senin. Bapak Bambang Hardianto meminta peninjauan keuangan penuh atas perubahan kebijakan baru-baru ini. Aku tersenyum saat melangkah ke gerimis Jakarta.
Biarkan mereka mengadakan pertemuan. Pada hari Senin, aku akan siap dengan kejutan yang tidak mungkin mereka antisipasi. Bagaimanapun, aku baru saja memulai. Panggilan Ayu datang pukul 9:47 malam itu, tepat saat aku sedang bersantai di kursi berlengan kulitku dengan secangkir teh hangat dan buku puisi favorit suamiku. Suaranya berbeda kali ini, lebih kecil, terlepas dari kepercayaan diri berhak yang telah membawanya melalui pertemuan kami sebelumnya. Bu Hardianto, ini Ayu. Saya tahu ini sudah larut, tetapi saya tidak bisa menunggu sampai besok. Selamat malam, Ayu. Viro terima din goma, kelina nambutan anggiruan falujara. Saya berutang permintaan maaf kepada Anda, yang tulus, bukan upaya setengah hati yang saya lakukan sepanjang minggu ini. Dia menarik napas gemetar. Apa yang saya katakan di resepsi itu kejam dan tidak bisa dimaafkan. Mencap Anda babi itu salah, tidak peduli apa yang saya rasakan atau pikirkan. Anda membayar seluruh pernikahan kami, dan saya membalas kemurahan hati Anda dengan penghinaan dan mempermalukan. Aku tidak mengatakan apa-apa, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Saya sudah memikirkan mengapa saya mengatakannya, dan saya pikir saya takut. Arman terus berbicara tentang Anda, betapa kuatnya Anda, betapa suksesnya Anda, bagaimana Anda membesarkannya sendirian setelah ayahnya meninggal. Saya merasa seperti saya tidak akan pernah bisa menandingi ibu yang dia gambarkan. Menarik. Ini lebih jujur dari yang kuduga. Jadi ketika saya melihat Anda di resepsi, saya melihat wanita yang anggun dan tenang ini, dan saya merasa tidak mampu, kecil, dan alih-alih menghadapi perasaan itu seperti orang dewasa, saya menyerang untuk membuat diri saya merasa lebih besar dengan membuat Anda merasa lebih kecil. Dan bagaimana hasilnya bagimu? Tanyaku dengan tenang. Tidak berhasil. Itu menjadi bumerang secara spektakuler. Dan sekarang saya telah menyakiti orang yang seharusnya saya syukuri. Suaranya sedikit pecah. Bu Hardianto, saya tahu saya tidak pantas mendapatkan pengampunan Anda, tetapi saya memintanya. Saya ingin menjadi jenis istri yang pantas didapatkan Arman dan jenis menantu yang pantas Anda dapatkan. Aku menyesap teh hangat perlahan, mempertimbangkan kata-katanya. Ada sesuatu dalam nadanya yang menunjukkan penyesalan yang tulus, meskipun itu mungkin dimotivasi lebih oleh ketakutan daripada pemahaman yang sebenarnya. Ayu, terima kasih sudah menelepon. Saya menghargai kejujuran Anda tentang motivasi Anda. Apakah ini berarti, bisakah kita mulai dari awal? Kita bisa mencoba, kataku dengan hati-hati, tetapi pahami bahwa kepercayaan dibangun kembali melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. Ya, tentu saja. Apapun yang perlu saya lakukan untuk memperbaiki ini, saya akan memikirkannya. Sementara itu, saya punya satu pertanyaan untuk Anda. Apapun, Anda Gunandak, di resepsi, ketika Anda memperkenalkan saya kepada keluarga Anda jelas percaya Anda berbicara kepada orang-orang yang berbagi pendapat Anda tentang saya, yang berarti ini bukan penghinaan spontan. Itu adalah penghinaan yang direncanakan. Keheningan merenggang di antara kami selama hampir 10 detik. Ya, bisiknya. Saya sudah memberitahu mereka sebelumnya bahwa Ibu Arman itu sulit. Bahwa dia selalu ikut campur dan mencoba melibatkan diri dalam hubungan kami. Andarkanda, kan kandaris parman sambalu, andarkan kandar. Tetapi saya baru bertemu Anda tepat 2 kali sebelum pernikahan. Kedua kalinya di acara makan malam keluarga yang Arman selenggarakan. Kita sudah berbicara mungkin total 20 menit. Saya tahu, saya mengulangi apa yang Arman katakan. Kata-kata itu menghantamku seperti pukulan fisik. Anakku sendiri telah mengeluh tentangku kepada tunangannya, melukisku sebagai semacam ibu mertua yang ikut campur sebelum aku bahkan bertemu keluarganya. Apa spesifiknya yang Arman katakan tentang saya? Dia bilang ibu kesulitan melepaskan. Bahwa ibu masih memperlakukannya seperti anak kecil. Bahwa ibu menggunakan uang untuk mempertahankan kendali atas hidupnya. Suaranya nyaris tidak terdengar. Dia bilang ibu mungkin akan mencoba mengambil alih perencanaan pernikahan dan bahwa saya harus tegas tentang batasan. Aku memejamkan mata, merasakan sesuatu yang mendasar bergeser di dalam dadaku. Putra yang kubesarkan, kudukung,
dan kukorbankan telah secara sistematis merongrongku untuk membenarkan penerimaan dukungan finansialku sambil menolak kehadiran emosionalku. Ayu, terima kasih atas kejujuranmu. Itu membutuhkan keberanian. Bu Hardianto, saya menyadari sekarang bahwa semua yang dia katakan kepada saya salah. Anda tidak mengendalikan. Anda murah hati. Anda tidak ikut campur. Anda penuh kasih. Saya seharusnya membentuk opini saya sendiri alih-alih menerima karakternya. Arang, Janka. Ya, Anda seharusnya. Aku berdiri dan berjalan ke jendela, melihat keluar pada lampu-lampu kota. Tetapi Arman adalah putra saya, dan pendapatnya paling penting dalam situasi ini. Dia mencintai Anda, Bu Hardianto, kata Ayu dengan cepat. Dia benar-benar mencintai Anda. Saya pikir dia hanya bingung tentang bagaimana harus berterima kasih tanpa merasa bersalah tentang menerima begitu banyak bantuan. Mungkin. Kita lihat saja. Anda hapatakan galo jute. Setelah mengakhiri panggilan, aku duduk di ruang kerja suamiku, dikelilingi oleh buku-buku dan foto-fotonya, mencoba mendamaikan putra yang kupikir ku kenal dengan pria yang tampaknya melihatku sebagai beban yang harus dikelola. Suara suamiku seolah berbisik dari bayangan. Kamu memberinya semua yang dia inginkan alih-alih mengajarnya untuk menginginkan apa yang bisa dia dapatkan. Ponselku bergetar dengan pesan dari Arman. Bu, Ayu bilang dia bicara dengan ibu malam ini. Aku harap kita semua bisa makan malam segera dan menyelesaikan masalah. Aku benci ada ketegangan dalam keluarga. Aku menatap pesan itu untuk waktu yang lama sebelum menjawab. Kita pasti perlu bicara. Segera. Sabtu pagi membawa pengunjung tak terduga. Aku sedang membaca bagian bisnis surat kabar ketika bel pintu rumahku berdering pukul 8 pagi. Melalui lubang intip, kulihat Bapak Bambang Hardianto berdiri di teras depan. Tampak seperti dia telah menua 5 tahun dalam seminggu terakhir. Bapak Bambang, kataku, membuka pintu. Ini kejutan. Bu Hardianto, saya minta maaf atas jam yang terlalu pagi ini. Saya berharap kita bisa berbicara secara pribadi sebelum rapat Dewan Direksi hari Senin. Aku menuntunnya ke ruang tamu, mencatat bagaimana matanya memperhatikan keanggunan bersahaja rumahku. Perabotan berkualitas, karya seni asli, foto keluarga yang berbicara tentang kehidupan yang dijalani dengan baik daripada kekayaan yang dipamerkan. Kopi? Tolong. Arandagan 6, Arandadai. Dia duduk di kursi di seberang sofaku. Tangannya terkepal erat di pangkuannya. Bu Hardianto, saya ingin berterus terang. Saya sudah memanggil rapat Dewan Darurat karena saya perlu memahami niat Anda untuk Hardianto Jaya. Niat saya sederhana, menjalankan bisnis yang menguntungkan dan etis yang melayani karyawan dan komunitasnya dengan baik. Perubahan tunjangan karyawan saja akan memakan biaya perusahaan hampir 30 miliar rupiah setiap tahun. Peningkatan fasilitas yang Anda izinkan menambah 7,5 miliar rupiah lagi. Ini bukan pengeluaran yang berkelanjutan. Mengingat margin keuntungan kita saat ini. Aku menuangkan kopi dari layanan perak yang menjadi hadiah pernikahan kami 32 tahun sebelumnya. Bambang, apa yang Anda ketahui tentang posisi keuangan perusahaan Anda yang sebenarnya? Saya tahu kita untung tetapi konservatif. Kita mempertahankan pertumbuhan yang stabil tanpa mengambil risiko yang tidak perlu. Dachka tu alamu natual yang lain di kebaru. Anda untung tetapi mandek, koreksiku. Perusahaan Anda memiliki 37 properti komersial di lokasi utama Jakarta. Pendapatan sewa saja seharusnya menghasilkan 50% lebih banyak pendapatan daripada yang Anda tunjukkan saat ini. Aku menyerahkan secangkir kopi kepadanya dan duduk dengan cangkirku sendiri. Masalah Anda bukan profitabilitas, Bambang. Itu adalah manajemen. Anda menjalankan kerajaan real estate abad ke-21 dengan praktik bisnis tahun 1980-an. Saya sudah berada di bisnis ini selama 30 tahun, katanya dengan kaku. Dan Anda telah melakukannya dengan cukup baik, tetapi cukup baik tidak lagi cukup. Aku tersenyum, tetapi tidak ada kehangatan di dalamnya. Yang membawa kita ke rapat Dewan Direksi hari Senin. Dewan memiliki beberapa kekhawatiran tentang laju perubahan yang cepat di bawah kepemimpinan baru. Dewan terdiri dari 7 anggota. 3 di antaranya ditunjuk oleh saya selama 18 bulan terakhir. 2 lainnya adalah rekan bisnis lama yang menghormati warisan suami saya. Itu menyisakan Anda dan sepupu Anda, Edward.
Aku memperhatikan wajahnya saat matematika demokrasi korporat meresap. Dengan kata lain, Bambang, rapat Dewan Darurat Anda akan sangat mendidik. Untuk Anda, dia meletakkan cangkir kopinya dengan tangan gemetar. Apa yang Anda inginkan dari kami? Dari keluarga saya? Saya menginginkan apa yang selalu saya inginkan. Rasa hormat. Bukan untuk uang saya. Bukan untuk posisi korporat saya. Tetapi untuk saya sebagai seseorang yang layak mendapatkan kesopanan manusia dasar. Aku berdiri dan berjalan ke perapian tempat foto pernikahanku duduk di samping foto-foto Arman dari lahir hingga kelulusan kuliah. Putri Anda mencap saya babi di pernikahan putra saya, Bambang. Dia melakukannya karena dia percaya uang keluarganya membuatnya lebih unggul dari wanita yang membayar perayaannya. Kekejaman kasual semacam itu mengungkapkan sesuatu yang buruk tentang karakter. Ayu masih muda. Ayu cukup tua untuk menikah. Cukup tua untuk memahami konsekuensi. Aku berbalik ke arahnya. Tetapi dia bukan masalahku yang sebenarnya, kan? Bapak Bambang menatapku dengan ketakutan yang semakin besar. Masalahku yang sebenarnya adalah putraku, yang telah memberitahu istrinya bahwa aku adalah ibu yang mengendalikan, ikut campur yang menggunakan uang untuk memanipulasinya. Putraku, yang menerima 750 juta rupiah untuk pernikahannya sementara secara bersamaan membenciku karena menyediakannya. Hubungan keluarga itu rumit. Ya, memang. Dan Senin pagi, kita akan menyederhanakannya secara signifikan. Aku Skadia. Aku mengantarnya ke pintu. Pikiranku sudah memproses detail apa yang akan dibawa oleh rapat Dewan Direksi hari Senin. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan, Bambang. Sampaikan salam saya kepada keluarga Anda. Saat aku melihatnya pergi, aku sadar bahwa segala sesuatu sampai saat ini hanyalah persiapan. Pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Dan kali ini, aku berniat untuk menang. Rapat Dewan Direksi Senin pagi dimulai tepat pukul 9 di ruang konferensi Hardianto Jaya dengan Bapak Bambang Hardianto tampak seperti seorang pria yang menghadapi eksekusi sendiri. Anggota Dewan lainnya masuk dengan tingkat kebingungan yang bervariasi. Tidak menyadari mereka akan menyaksikan revolusi korporat. Bapak-bapak, kataku, mengambil tempatku di kepala meja. Terima kasih telah mengakomodasi sesi darurat ini. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri dengan benar kepada mereka yang mungkin tidak terbiasa dengan latar belakang saya. Aku membagikan folder yang berisi biografi profesional lengkapku, kredensial pendidikan, dan rekam jejak 20 tahun yang telah kubangun dalam memperluas kepentingan bisnis mendiang suamiku. Seperti yang Anda lihat, saya bukan janda yang berduka yang berpura-pura menjadi pebisnis. Saya memegang gelar masternya dari Northwestern, telah berhasil mengelola portofolio real estate dengan angka 8 digit, dan telah diam-diam mengakuisisi saham Hardianto Jaya selama 15 tahun terakhir. Edward Hardianto, sepupu Bapak Bambang dan bendahara lama perusahaan, berdeham dengan gugup. Bu Hardianto, meskipun kredensial Anda mengesankan, perusahaan ini telah beroperasi dengan sukses di bawah manajemen keluarga Hardianto selama 60 tahun. Angola. Kenatut Tamapulu Saru Sanjari. Sukses adalah istilah yang murah hati. Edward. Aku mengeluarkan analisis keuangan komprehensif yang telah kuperintahkan berbulan-bulan sebelumnya. Pertumbuhan pendapatan Anda datar selama 7 tahun. Margin keuntungan Anda menurun secara konsisten sejak tahun 2018. Tingkat retensi karyawan Anda 30% di bawah standar industri. Aku memperhatikan wajah mereka saat angka-angka itu meresap. Sementara itu, Anda duduk di atas properti komersial utama di lokasi paling diminati di Jakarta, membebankan sewa di bawah harga pasar karena Anda memprioritaskan pelestarian hubungan daripada optimalisasi bisnis. Hubungan-hubungan itu berharga. Protes Bapak Bambang. Kami memiliki penyewa yang telah bersama kami selama puluhan tahun, dan mereka telah mengambil keuntungan dari sentimen Anda selama puluhan tahun. Aku tersenyum dingin. Segera berlaku, semua perjanjian sewa akan ditinjau dan disesuaikan dengan harga pasar saat ini. Penyewa yang ingin melanjutkan sewa mereka akan membayar nilai wajar. Mereka yang tidak, dapat mencari akomodasi alternatif. Itu bukan cara kita berbisnis. Edward tergagap. Itu adalah cara saya berbisnis. Dan karena saya mengendalikan perusahaan ini, itu adalah cara kita akan berbisnis ke depan. Anggota Dewan Robert Chen,
Salah satu orang yang kutunjuk, angkat bicara untuk mendukung. Analisis Bu Hardianto menyeluruh dan akurat. Hardianto Jaya telah berkinerja buruk selama bertahun-tahun. Peningkatan tunjangan karyawan saja akan memakan biaya kita 30 miliar rupiah setiap tahun, kata Bapak Bambang dengan putus asa. Kita tidak mampu kemewahan seperti itu. Bambang, keluarga Anda mengekstrak 27 miliar rupiah dalam gaji eksekutif tahun lalu, sementara pada dasarnya tidak menyumbang apapun pada operasi bisnis yang sebenarnya. Aku membiarkan fakta itu menetap di ruangan. Putra Anda bekerja di pemasaran, tetapi menghabiskan sebagian besar waktunya bermain golf. Keponakan Anda mengelola pemeliharaan properti dengan mendelegasikan segalanya kepada kontraktor sambil mengumpulkan gaji 6 digit. Keheningan sangat memekakan telinga. Jadi inilah yang akan terjadi. Kompensasi eksekutif akan diikat langsung dengan metrik kinerja. Departemen pemasaran akan menghasilkan hasil yang terukur atau dihilangkan seluruhnya. Manajemen properti akan diprofesionalkan dengan pengawasan dan akuntabilitas yang sebenarnya. Anda tidak bisa begitu saja menghilangkan anggota keluarga dari bisnis keluarga, protes Edward. Saya bisa dan akan jika mereka tidak bisa membenarkan posisi mereka dengan pekerjaan yang sebenarnya. Aku berdiri, mengumpulkan materi-materiku. Rapat ini diakhiri. Implementasi semua perubahan yang dibahas dimulai besok. Tunggu, seru Bapak Bambang dengan putus asa. Kita perlu memberikan suara pada proposal-proposal ini. Tidak, Bambang. Anda perlu memahami sesuatu tentang tata kelola korporat. Aku berbalik untuk menghadapi meja. Saya tidak membutuhkan persetujuan Anda untuk keputusan bisnis. Saya membutuhkan kepatuhan Anda. Saat aku berjalan menuju pintu, aku mendengar Edward berbisik kepada Bapak Bambang. Bagaimana kita membiarkan ini terjadi? Jawabannya sederhana. Mereka begitu fokus pada mempertahankan gaya hidup nyaman mereka sehingga mereka tidak pernah menyadari orang lain membangun kekuatan untuk menghancurkannya. Ponselku bergetar dengan pesan dari Arman saat aku kembali ke kantorku. Bu, bisakah kita makan malam-malam ini? Ayu benar-benar kesal tentang semua yang terjadi dengan keluarganya. Aku menatap pesan itu, merasakan tarikan akrab antara cinta keibuan dan kebencian yang tumbuh. Anakku ingin membahas perasaan istrinya sementara tetap sama sekali tidak menyadari perasaanku. Pukul 7. Balasku. Rumah ibu. Sudah waktunya bagiku dan Arman untuk melakukan percakapan yang seharusnya kami lakukan bertahun-tahun yang lalu. Sore hari membawa parade panggilan telepon panik dari berbagai anggota keluarga Hardianto. Semua berusaha memahami apa yang terjadi pada dunia nyaman mereka. Aku mengabaikan sebagian besar dari mereka. Tetapi menjawab ketika Nyonya Rina Hardianto menelepon pukul 3 sore. Siti, tolong, kita perlu bicara. Keluarga sedang dalam krisis. Keluarga sedang mengalami akuntabilitas untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Rina, saya tidak akan menyebutnya krisis. Bambang pulang tampak seperti seseorang telah meninggal. Dia mengunci diri di ruang kerjanya dan tidak mau berbicara dengan siapapun. Ankan karau kereguli punaras, agar kun ada baru karas karam. Mungkin dia sedang merenungkan 30 tahun praktik bisnis yang biasa-biasa saja. Ini bukan hanya tentang bisnis lagi kan? Ini adalah balas dendam pribadi atas apa yang terjadi di pernikahan. Aku bersandar di kursi kantorku, melihat keluar pada garis langit Jakarta. Rina, jika saya menginginkan balas dendam pribadi, keluarga Anda sudah akan menjadi tunawisma. Yang saya inginkan adalah rasa hormat, dan karena keluarga Anda hanya mengerti kekuatan, saya berbicara dalam bahasa Anda. Arusannya nazyunakan demarakun analimasar. Apa yang bisa kami lakukan untuk memperbaiki ini? Itu sepenuhnya tergantung pada seberapa cepat keluarga Anda belajar memperlakukan orang dengan kesopanan manusia dasar. Setelah menutup telepon, aku menghabiskan sisa sore hari meninjau file personel dan catatan keuangan, bersiap untuk perubahan yang akan kuimplementasikan selama beberapa minggu mendatang. Tetapi pikiranku terus melayang ke makan malam-malam ini dengan Arman dan percakapan yang akhirnya akan mengungkapkan bagaimana anakku benar-benar melihatku. Pukul 6.30, aku menata meja ruang makan untuk 3 orang, menggunakan porselen dan perak terbaikku. Jika ini akan menjadi konfrontasi, setidaknya itu akan menjadi konfrontasi yang beradab. Arman dan Ayu tiba tepat pukul 7.
Keduanya tampak seperti menghadiri pemakaman daripada makan malam keluarga. Mata Ayu merah karena menangis. Dan Arman mengenakan ekspresi yang sama yang dia miliki saat kecil ketika dia tahu dia dalam masalah tetapi tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. "Bu," katanya, mencium pipiku dengan canggung. "Terima kasih sudah setuju bertemu kami." "Tentu saja. Sayang, kalian selalu diterima di sini." Makan malam berlalu dalam obrolan kecil yang tidak nyaman sampai aku akhirnya meletakkan garpu dan menatap langsung ke anakku. "Arman, kita perlu membahas sesuatu yang menggangguku." Wajahnya menjadi pucat. "Ada apa?" "Ayu memberitahuku tentang percakapan yang kamu lakukan dengannya mengenai karakterku, khususnya kekhawatiranmu tentang aku yang mengendalikan dan manipulatif." Warna benar-benar hilang dari wajahnya saat dia menyadari istrinya telah berbagi diskusi pribadi mereka. "Bu, itu bukan. Aku hanya mencoba mempersiapkannya untuk Atuna, Tu dan Dharmaja diketamakan." "Untuk apa tepatnya?" Arman menatap Ayu tanpa daya, yang sedang mempelajari piringnya seolah-olah itu memegang rahasia alam semesta. "Ibu selalu murah hati, mungkin terlalu murah hati. Dan aku tidak ingin dia merasa terikat untuk menerima bantuan jika itu datang dengan syarat tersembunyi." "Syarat tersembunyi apa, Arman?" "Yah, ekspektasi bahwa kita harus menjalani hidup kita sesuai dengan persetujuan ibu." Aku merasakan sesuatu yang dingin dan final menetap di dadaku. "Bisakah kamu memberiku contoh spesifik kapan aku mencoba mengendalikan pilihan hidupmu?" "Yah, ibu punya pendapat tentang jurusan kuliahku. Saya menyarankan kelas bisnis mungkin praktis. Kamu mengambil jurusan sastra, dan saya mendukung keputusanmu sepenuhnya. Dan ibu tidak suka beberapa gadis yang aku kencani. Saya tidak suka tepat satu pacar, yang mencuri uang dari dompetmu dan berselingkuh dengan teman sekamarmu. Kamu akhirnya setuju dengan penilaian saya. Anta tuhargai now, ara tuhargai now, ara tuhargai now." Arman menggeliat di kursinya, jelas menyadari contoh-contohnya tidak mendukung kasusnya. "Intinya adalah, aku ingin Ayu tahu dia tidak harus menerima bantuan ibu jika itu membuatnya tidak nyaman. Kecuali dia memang menerima bantuan saya. Kalian berdua. 750 juta rupiah bantuan. Dan kita bersyukur." "Tidak, Arman. Kamu membenci." Aku berdiri, suaraku tetap tenang meskipun kemarahan membangun di dalam diriku. "Kamu menginginkan uangku, tetapi bukan kehadiranku. Kamu menginginkan dukunganku, tetapi bukan pendapatku. Kamu ingin aku menjadi bank, bukan ibu. Itu tidak benar. Kalau begitu jelaskan padaku mengapa istrimu merasa nyaman mencapku babi di depan umum. Jelaskan padaku mengapa dia percaya keluarganya akan menganggap itu menghibur daripada mengerikan." Ayu akhirnya mendongak, air mata mengalir di wajahnya. "Karena saya memberitahu mereka apa yang Arman katakan tentang Anda, tentang bagaimana Anda menggunakan uang untuk tetap terlibat dalam hidupnya ketika dia menginginkan kemandirian." Kata-kata itu menggantung di udara seperti gas beracun. Begitu. Aku berjalan ke jendela, melihat keluar pada tamanku. "Jadi dukungan finansialku untuk pendidikanmu, mobilmu, apartemenmu, pernikahanmu, semua itu adalah manipulasi daripada cinta." "Bu, ibu tahu bukan itu maksudku. Sebenarnya, Arman, saya pikir itu persis yang kamu maksudkan." Aku berbalik untuk menghadapi mereka berdua. "Dan tahukah kamu benar. Saya memang menggunakan uang untuk mempertahankan hubungan kita." Keduanya menatapku dengan terkejut. "Tetapi mulai besok, itu berakhir sepenuhnya." "Apa maksud ibu berakhir?" Suara Arman sedikit pecah, dan aku mengenali nada dari masa kecilnya. Momen ketika dia menyadari tindakannya memiliki konsekuensi yang tidak dia pertimbangkan. "Maksud saya sudah selesai menjadi ATM-mu, sayang." Aku berjalan kembali ke meja tetapi tetap berdiri, melihat ke bawah pada putraku dan istrinya. Tidak ada lagi cek ulang tahun, hadiah hari raya, pinjaman darurat atau bantuan mendadak dengan tagihan. "Bu, ibu tidak mungkin serius." "Saya benar-benar serius. Kamu ingin kemandirian dari dugaan manipulasi saya dan saya memberikannya kepadamu." Aku tersenyum. Tetapi tidak ada kehangatan di dalamnya. "Segera berlaku. Kamu mandiri secara finansial." Ayu tampak panik. "Bu Hardianto,
Saya pikir ada kesalahpahaman. Kami tidak pernah mengatakan kami tidak menginginkan dukungan Anda. Tidak, sayang. Kamu hanya mengatakan saya menggunakan dukungan itu untuk mengendalikan hidupmu. Nah, masalah terpecahkan. Arman melompat dari kursinya. Ini gila. Satu komentar bodoh di pernikahan dan ibu memutuskan kami sepenuhnya. Satu komentar bodoh, suaraku tetap tenang secara berbahaya. Arman, istrimu mencapku babi di pernikahanmu sambil dikelilingi oleh keluarganya yang ikut tertawa karena kamu sudah melukisku sebagai semacam beban ikut campur yang harus mereka toleransi. Aku tidak pernah mencap ibu beban. Kamu bilang padanya saya kesulitan melepaskan, bahwa saya memperlakukanmu seperti anak kecil, bahwa saya menggunakan uang untuk mempertahankan kendali. Saya menghitung setiap poin di jari-jari saya. Karakterisasi apa yang akan kamu sebut itu? Arman duduk kembali dengan berat, akhirnya memahami besarnya apa yang telah dia lakukan. Tapi Bu, aku mencoba mengelola ekspektasi. Keluarga Ayu punya uang dan aku tidak ingin mereka berpikir ibu adalah semacam kasus amal. Jadi, sebaliknya, kamu membuatku terdengar seperti wanita tua manipulatif yang tidak bisa menerima bahwa putranya sudah dewasa. Bukan itu maksudku. Tapi itu yang kamu katakan. Dan yang lebih penting, itu yang kamu yakini. Aku berjalan ke bufet dan menuangkan segelas teh hangat untuk diriku sendiri dengan tangan mantap. Katakan padaku, Arman, kapan tepatnya aku menjadi beban bagimu? Ibu bukan beban. Kapan membantu kamu melalui kuliah menjadi manipulasi? Kapan membayar pernikahanmu menjadi perilaku mengendalikan? Kapan mencintaimu menjadi sesuatu yang perlu kamu minta maaf kepada mertua barumu? Keheningan merenggang sampai Ayu akhirnya angkat bicara. Bu Hardianto, saya pikir Arman hanya gugup tentang menyesuaikan diri dengan keluarga saya. Dia ingin terlihat mandiri dan sukses. Dan dia tidak bisa terlihat mandiri dan sukses dengan seorang ibu yang mendukungnya? Keluarga saya, mereka bisa menghakimi tentang orang yang membutuhkan bantuan. Aku menyesap teh hangat, akhirnya memahami dinamika yang sebenarnya. Jadi kalian berdua malu dengan kemurahan hati saya. Karena itu membuatmu terlihat lemah di mata orang-orang yang pendapatnya lebih kamu hargai daripada pendapat saya. Ini tidak sesederhana itu, protes Arman. Sebenarnya, ini persis sesederhana itu. Aku meletakkan gelasku dan menatap langsung ke anakku. Kamu rela mengambil uangku, tetapi malu untuk mengakui bahwa itu datang dariku. Kamu menginginkan manfaat memiliki ibu yang sukses, tetapi tidak ada komplikasi sosial. Arannya, kalunannya hayu jalan, ciketas koma. Bu, tolong, tidak bisakah kita lupakan saja ini? Oh, kita pasti melupakan ini. Hanya saja tidak ke arah yang kamu harapkan. Aku berjalan ke tasku dan mengeluarkan ponselku, menelusuri kontakku sampai aku menemukan nomor pengacaraku. Apa yang ibu lakukan? Tanya Arman dengan gugup. Menelepon Richard Patterson. Dia menangani perencanaan harta warisanku. Aku menekan panggil dan menyalakan speaker agar mereka bisa mendengar kedua sisi percakapan. Siti, senang mendengarnya darimu. Bagaimana pernikahannya? Mendidik, Richard. Saya menelepon karena saya perlu membuat beberapa perubahan pada wasiat saya. Keheningan dari tamu makan malamku sangat memekakan telinga. Tentu saja, perubahan seperti apa yang kita bicarakan? Saya ingin menghapus putra saya sebagai penerima manfaat utama dan mendirikan yayasan amal sebagai gantinya. Arman melompat berdiri begitu cepat sehingga kursinya jatuh. Bu, ibu tidak mungkin serius. Aruzaru, Janabelina Tamarabus N. Richard, apakah kamu mendapatkan semua ini? Putra saya tampak terkejut bahwa tindakan memiliki konsekuensi. Siti, mungkin kita harus menjadwalkan pertemuan untuk membahas ini dengan benar. Perubahan besar harta warisan seharusnya tidak dibuat dalam momen emosional. Ini tidak emosional, Richard. Ini logis. Mengapa saya harus meninggalkan aset saya kepada seseorang yang melihat dukungan saya sebagai manipulasi? Ayu mulai menangis lebih keras dan Arman tampak seperti dia akan sakit. Saya akan menelepon Anda besok untuk menjadwalkan janji temu, kataku pada Richard. Selamat malam. Setelah menutup telepon,
Aku menatap wajah putraku yang ketakutan dan merasakan sedikit penyesalan, tetapi hanya sedikit. Bu, tolong. Saya tahu saya kacau, tetapi mengubah wasiat ibu? Itu ekstrem. Apakah begitu? Kamu menghabiskan bertahun-tahun menerima dukungan finansialku sambil secara pribadi membenciku karena menyediakannya. Kamu telah mendorong istrimu untuk melihatku sebagai hambatan daripada aset. Kamu mengizinkan keluarganya mengejekku di depan umum sambil duduk diam. Saya bisa memperbaiki ini. Kita bisa memperbaiki ini. Bagaimana, Arman? Bagaimana tepatnya kamu memperbaiki bertahun-tahun menganggap seseorang remeh? Saya akan bicara dengan keluarga Ayu. Saya akan membuat mereka mengerti bahwa mereka salah tentang ibu. Mereka tidak salah tentang saya, sayang. Mereka salah tentang kesediaan saya untuk mentolerir rasa tidak hormat. Aku berjalan kembali ke meja dan mulai membereskan piring makan malam. Istrimu meminta maaf dengan indah malam yang lain. Tulus, bijaksana, jujur tentang motivasinya. Tetapi tahukah kamu apa yang juga dia ungkapkan? Aku berhenti dalam membereskan piring untuk menatap langsung ke Arman, bahwa setiap hal kejam yang dia yakini tentang saya datang darimu. Arman merosot kembali ke kursinya. Aku tidak pernah bermaksud ini sejauh ini. Tidak. Kamu hanya bermaksud mendapatkan kue dan memakannya juga. Ambil uangku sambil menjauhkan diri dari kewajiban apapun untuk menghormati orang yang menyediakannya. Apa yang bisa saya lakukan? Suaranya nyaris berbisik. Kamu bisa mulai dengan jujur pada dirimu sendiri tentang mengapa kamu benar-benar membenci keterlibatan saya dalam hidupmu. Saya tidak mengerti. Ejan, Dotkatu. Kamu membencinya karena itu mengingatkanmu bahwa kamu tidak semandiri dan sesukses yang kamu ingin yakini. Setiap kali saya membantumu secara finansial, itu melukai harga dirimu. Arman menatapku dengan pengakuan yang semakin besar. Tetapi alih-alih menolak bantuan, atau bekerja lebih keras untuk menjadi benar-benar mandiri, kamu memilih opsi ketiga, menerima uang sambil memfitnah sumbernya. Itu tidak. Itu persis apa adanya. Dan bagian yang menyedihkan adalah, saya akan jauh lebih menghormati percakapan jujur tentang perasaanmu daripada kampanye bertahun-tahun ini untuk melukisku sebagai masalah. Aku selesai membereskan meja dan berjalan menuju dapur, lalu berhenti di ambang pintu. Arman, saya mencintaimu. Saya akan selalu mencintaimu. Tetapi saya sudah selesai memungkinkan hubungan di mana cinta hanya mengalir dalam satu arah. Ardan Barina. Jadi apa yang terjadi sekarang? Sekarang kamu belajar bagaimana rasanya kemandirian sejati. Dan mungkin, jika kamu sangat beruntung, kamu akan menemukan bahwa mendapatkan rasa hormat seseorang jauh lebih memuaskan daripada menganggap remeh dukungan mereka. Aku meninggalkan mereka duduk di ruang makanku dan pergi untuk menelepon Richard Peterson kembali. Sudah waktunya untuk membuat beberapa perubahan yang sangat nyata pada perencanaan harta warisanku. Bagaimanapun, aku punya yayasan amal untuk didirikan. Selasa pagi membawa dampak yang diharapkan dari makan malam Senin malam, tetapi bukan dari sumber yang kuantisipasi. Alih-alih panggilan panik dari Arman atau Ayu, ponselku berdering pukul 7 pagi dengan nama Bapak Bambang Hardianto di ID penelepon. Bu Hardianto, kita punya masalah. Aradatuke. Selamat pagi juga untuk Anda, Bambang. Apa masalahnya? 3 penyewa terbesar kita menerima pemberitahuan perpanjangan sewa kemarin yang menuntut kenaikan sewa segera rata-rata 40%. Mereka mengancam untuk pindah. Aku tersenyum ke cangkir kopiku. Itu disayangkan. Saya yakin kita bisa menemukan penyewa baru yang menghargai nilai pasar yang adil. Bu Hardianto, perusahaan-perusahaan ini telah bersama kita selama lebih dari 20 tahun. Johnson Associate saja mewakili 12% dari pendapatan sewa kita. Bambang, Johnson, Associates telah membayar tarif 1.987 untuk ruang kantor pusat premium. Mereka telah menikmati sewa yang disubsidi selama 2 dekade sementara pendapatan mereka sendiri meningkat secara eksponensial. Tetapi jika mereka pergi, kita akan menyewakan ruang mereka kepada perusahaan yang bersedia membayar nilai sebenarnya. Saya sudah melakukan percakapan awal dengan 3 firma yang mencari lokasi di pusat kota. Ini benar. Aku telah menghabiskan Senin sore melakukan panggilan telepon strategi sementara Arman dan Ayu memproses realitas baru mereka. Anda tidak bisa membuat keputusan semacam ini tanpa berkonsultasi dengan Dewan.
Bambang, saya bisa membuat keputusan apapun yang saya inginkan. Itulah arti saham pengendali. Aku meletakkan kopi dan berjalan ke kantor rumahku. Namun, jika Anda ingin membahas ini lebih lanjut, saya akan berada di kantor pukul 9. Bu Hardianto, tolong. Keluarga saya membangun hubungan-hubungan itu. Keluarga Anda mengeksploitasi hubungan-hubungan itu. Ada perbedaannya. Setelah menutup telepon, aku meninjau daftar perubahan yang telah kurencanakan untuk Hardianto Jaya. Kenaikan sewa hanyalah permulaan. Pada akhir minggu, aku akan menghilangkan posisi yang berlebihan, merestrukturisasi hierarki korporat, dan mengimplementasikan standar kinerja yang akan mengejutkan mereka menjadi produktivitas atau pengunduran diri. Panggilan keduaku datang dari Nyonya Rina Hardianto pukul 8.30. Suaranya tercekat dengan histeria yang nyaris terkendali. Siti, Bambang memberitahuku tentang situasi sewa. Anda akan menghancurkan perusahaan karena dendam. Saya akan mengoptimalkan kinerja perusahaan. Rina, fakta bahwa ini mengancam ketidakmampuan nyaman keluarga Anda bukanlah urusan saya. Ini sudah terlalu jauh. Kami mengerti Anda terluka oleh apa yang terjadi di pernikahan, tetapi menghukum semua orang bukanlah jawabannya. Rina, izinkan saya menjelaskan sesuatu tentang hukuman versus konsekuensi. Hukuman adalah apa yang Anda lakukan untuk menyakiti seseorang karena perilaku masa lalu. Konsekuensi adalah apa yang secara alami mengikuti dari pilihan yang buruk. Aku memasuki garasi parkir kantorku, mencatat bahwa mobil Bapak Bambang sudah ada di sana meskipun waktu pertemuan kami pukul 9 pagi. Keluarga Anda telah mengoperasikan bisnis ini seperti celengan pribadi selama puluhan tahun. Anda telah mempekerjakan kerabat terlepas dari kualifikasi, membayar diri Anda sendiri gaji yang berlebihan untuk pekerjaan minimal, dan membebankan sewa di bawah harga pasar untuk mempertahankan hubungan sosial daripada memaksimalkan keuntungan. Enalem, enalema 9, begitulah cara bisnis keluarga bekerja. Begitulah cara bisnis keluarga gagal, Rina. Tapi jangan khawatir, di bawah manajemen saya, Hardianto Jaya akhirnya akan mencapai potensinya. Dan bagaimana dengan mata pencaharian keluarga kami? Bagaimana dengan itu? Bambang bisa mendapatkan gajinya dengan benar-benar mengelola perusahaan secara efektif. Putra Anda bisa belajar melakukan pekerjaan pemasaran yang nyata, atau mencari pekerjaan di tempat lain. Keponakan Anda bisa menguasai manajemen properti, atau menemukan bagaimana rasanya hidup di luar jaring pengaman keluarga. Aku memarkir mobilku dan mengumpulkan tasku, bersiap untuk hari yang pasti akan menarik. Siti, tolong. Kami bersedia bernegosiasi. Bernegosiasi apa, Rina? Saya sudah memiliki perusahaan. Keluarga Anda sudah menghina saya di depan umum. Waktu untuk negosiasi berlalu ketika putri Anda mencap saya babi. Ayu sudah meminta maaf. Ya, dia sudah. Dengan indah dan tulus. Tetapi permintaan maaf tidak menghapus konsekuensi. Mereka hanya mengakuinya. Di dalam gedung Hardianto Jaya, aku bisa merasakan ketegangan memancar dari setiap lantai. Berita telah menyebar dengan cepat tentang perubahan yang kuimplementasikan, dan karyawan ramai dengan energi gugup. Asistenku menyerahkan setumpuk pesan saat aku memasuki kantorku. Bapak Bambang sudah ada di sini sejak 7.30, Bu. Dia memanggil pertemuan darurat dengan staf senior untuk pukul 10 pagi. Antraskan Zal Prajung. Batalkan, kataku dengan riang. Saya akan menangani semua komunikasi dengan staf senior secara langsung. Pukul 9 pagi tepat, Bapak Bambang mengetuk pintuku. Tampak seperti dia tidak tidur selama beberapa hari. Bu Hardianto, saya perlu memahami tujuan akhir Anda di sini. Apakah Anda mencoba memaksa keluarga saya keluar dari perusahaan sepenuhnya? Saya mencoba menjalankan bisnis yang menguntungkan. Bambang, jika keluarga Anda bisa beradaptasi dengan standar profesional, Anda dipersilakan untuk tinggal. Jika tidak, aku mengangkat bahu. Apa yang diperlukan untuk menyelesaikan situasi ini? Situasi ini tidak perlu diselesaikan, Bambang. Itu perlu diselesaikan. Aku mengeluarkan folder yang berisi bagan organisasi yang kubuat selama akhir pekan. Inilah struktur korporat yang baru. Seperti yang Anda lihat,
Saya telah menghilangkan beberapa posisi yang berlebihan dan mendistribusikan kembali tanggung jawab berdasarkan kualifikasi yang sebenarnya daripada hubungan keluarga. Bapak Bambang menatap bagan itu dengan kengerian yang semakin besar. Posisi pemasaran putranya hilang sepenuhnya. Peran manajemen properti keponakannya telah digabungkan dengan pemeliharaan fasilitas di bawah kontraktor luar. Bahkan gelarnya sendiri telah berubah dari presiden menjadi manajer umum. Anda telah merusak seluruh operasi. Saya telah merampingkan operasi. Perusahaan akan berjalan lebih efisien dengan lebih sedikit orang yang melakukan pekerjaan yang sebenarnya daripada lebih banyak orang yang berpura-pura bekerja. Keluarga saya telah menjalankan perusahaan ini selama 60 tahun. Dan selama 60 tahun, Anda telah berkinerja buruk dari potensi Anda. Tapi jangan khawatir. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang benar-benar bisa dicapai perusahaan ini. Aragaanyan Tukaramanda. Jaga home. Bapak Bambang merosot di kursinya. Akhirnya mengerti bahwa dunia nyamannya menghilang secara permanen. Bu Hardianto, apa yang diperlukan bagi Anda untuk menjual perusahaan kembali kepada keluarga saya? Pertanyaan itu menggantung di udara sementara aku mempertimbangkan jawabanku. Akhirnya, aku tersenyum. Bambang, bahkan jika keluarga Anda mampu membeliku, yang mana Anda tidak mampu, mengapa saya harus menjual bisnis yang menguntungkan kepada orang-orang yang telah membuktikan mereka tidak bisa mengelolanya secara efektif? Karena itu warisan kami. Itu warisan suamiku. Keluarga Anda kebetulan hanya mengelolanya dengan buruk. Ponselku bergetar dengan pesan dari Arman. Bu, aku sudah memikirkan semua yang Ibu katakan. Bisakah kita bicara lagi? Aku ingin memperbaiki ini. Mentar. Jasnam karukannya. Aku menunjukkan pesan itu kepada Bapak Bambang. Keluarga Anda bukan satu-satunya yang belajar tentang konsekuensi hari ini. Apa maksud Anda? Maksud saya, putra saya sedang menemukan seperti apa hidup ini ketika Anda tidak bisa menganggap remeh dukungan seseorang. Bapak Bambang tampak bingung. Jadi aku menjelaskan tentang kemandirian finansial Arman dan perubahan perencanaan harta warisanku. Anda mencabut warisan putra Anda sendiri? Saya sedang mempertimbangkannya. Dia perlu menunjukkan bahwa dia menghargai hubungan kita lebih dari sekadar manfaat finansialnya. Itu sangat keras. Bambang, putri Anda mencap saya babi di pernikahan putra saya. Keluarga Anda ikut tertawa dengan penghinaan itu. Putra saya menghabiskan waktu berbulan-bulan mempersiapkan istrinya untuk melihat saya sebagai beban daripada berkat. Aku berdiri dan berjalan ke jendela kantorku, melihat ke bawah pada jalan Jakarta yang sibuk di bawah. Saya berusia 62 tahun. Saya telah menghabiskan 30 tahun terakhir membangun bisnis, mendukung anggota keluarga, dan secara umum membuat hidup orang lain lebih mudah sementara kebutuhan saya sendiri datang terakhir. Tetapi pastinya tidak ada, Bambang. Saya sudah selesai dianggap remeh oleh orang-orang yang mendapat manfaat dari kemurahan hati saya sementara secara pribadi membenci keberadaan saya. Aku berbalik untuk menghadapnya dengan senyum yang membuatnya terlihat tidak nyaman. Tetapi inilah hal yang indah tentang mengendalikan hidup Anda sendiri. Anda harus memutuskan siapa yang pantas mendapatkan waktu, energi, dan sumber daya Anda. Dan Anda memutuskan kami tidak pantas mendapatkannya? Saya memutuskan Anda perlu mendapatkannya. Kalian semua. Asistenku mengetuk dan masuk dengan pesan mendesak. Bu Hardianto, Arman ada di lobi meminta untuk bertemu dengan Anda. Dia bilang itu penting. Aku melihat Bapak Bambang. Lalu pada pesan itu, lalu kembali ke Bapak Bambang. Sepertinya hari ini penuh dengan orang yang ingin bernegosiasi dengan kenyataan. Haruskah saya menyuruhnya naik? Tanya asistenku. Ya. Putusku. Tetapi Bambang, pertemuan kita sudah selesai. Anda punya pekerjaan yang harus dilakukan jika Anda ingin mempertahankan posisi Anda di sini. Saat Bapak Bambang pergi, aku mempersiapkan diri untuk putaran konsekuensi berikutnya. Anakku akan segera mengetahui bahwa beberapa permintaan maaf membutuhkan lebih dari sekadar kata-kata agar efektif. Arman masuk ke kantorku membawa amplop coklat dan mengenakan ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Rendah hati, putus asa, dan akhirnya, benar-benar menyesal. Hilang sudah kepercayaan diri berhak yang telah membawanya melalui 31 tahun kehidupan dengan konsekuensi minimal. Bu,
Terima kasih sudah mau bertemu saya. Duduk, sayang. Aku menunjuk ke kursi yang baru saja dikosongkan Bapak Bambang. Masih hangat dengan keputusasaannya. Saya sudah terjaga sepanjang malam memikirkan apa yang ibu katakan kemarin. Tentang bagaimana saya membenci bantuan ibu karena itu melukai harga diri saya. Dia meletakkan amplop di mejaku. Ibu benar. Tentang segalanya. Aku menunggu. Setelah belajar bahwa keheningan seringkali mengungkapkan lebih banyak kebenaran daripada pertanyaan, saya menemukan sesuatu tadi malam saat saya memeriksa dokumen-dokumen lama mencoba mencari tahu bagaimana semuanya menjadi sangat salah di antara kita. Ibu harus melihat ini sebelum kita membicarakan hal lain. Di dalam amplop terdapat fotokopi rekening koran bank, dokumen pinjaman, dan apa yang tampak sebagai korespondensi antara Arman dan beberapa lembaga keuangan. Aku mempelajari kertas-kertas itu dengan kebingungan yang semakin besar. Arman? Apa yang kulihat? Bukti bahwa saya tidak hanya tidak berterima kasih. Bu, saya juga seorang penipu. Darahku menjadi dingin. Apa maksudmu? Pekerjaan konsultan yang saya miliki sebelum mulai di Hardianto Jaya? Saya dipecat 6 bulan lalu karena memalsukan laporan pengeluaran. Cicilan mobil yang ibu pikir saya bayar, saya berhenti membayarnya pada bulan Januari. Bank akan menyita BMW itu ketika ayah Ayu mempekerjakan saya. Abarun dan Jalimaru, Tujan Najisaruhan Syangar. Aku menatap dokumen-dokumen itu, mencoba memproses apa yang dia katakan padaku. Sewa apartemen, tagihan kartu kredit, bahkan uang yang kamu klaim kamu habiskan untuk cincin pertunangan Ayu. Itu semua berasal dari pinjaman yang saya ambil menggunakan nama ibu sebagai jaminan. Menggunakan namaku. Suaraku nyaris berbisik. Saya memalsukan tanda tangan ibu pada aplikasi pinjaman. Bu, mencantumkan ibu sebagai penjamin tanpa sepengetahuan ibu. Bank menyetujui pinjaman itu karena peringkat kredit dan reputasi bisnis ibu. Ruangan mulai berputar sedikit. Berapa banyak uang yang kita bicarakan, Arman? 130 juta rupiah utang tanpa jaminan, ditambah pinjaman mobil, yang merupakan 50 juta rupiah lagi. Aku meletakkan kertas-kertas itu dengan tangan gemetar. Kamu telah melakukan penipuan menggunakan identitas saya selama berbulan-bulan? Saya terus mengatakan pada diri sendiri bahwa itu sementara, bahwa setelah saya mapan dengan keluarga Ayu, saya akan bisa membayar semuanya kembali sebelum ibu tahu. Dan biaya pernikahan? 750 juta rupiah yang saya bayar langsung? Saya membutuhkan uang itu untuk tetap bertahan. Bu, untuk menjaga penampilan sampai saya bisa mencari solusi permanen. Induara Junabai Duara Juara Juara Juara. Ditu Iba. Aku berdiri dan berjalan ke jendela kantorku, mencoba bernapas normal sementara duniaku menata dirinya sendiri di sekitar realitas baru ini. Jadi ketika kamu memberitahu Ayu bahwa saya mengendalikan dan manipulatif, kamu sebenarnya menggambarkan dirimu sendiri? Ya, suaranya pecah sepenuhnya. Saya memproyeksikan perilaku saya sendiri pada ibu karena saya tidak bisa menghadapi apa yang telah saya jadikan. Apansau, kanam balas, apanah. Aku berbalik ke arahnya, melihat anakku dengan jelas untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Bukan pria sukses dan mandiri yang kupikir kubesarkan, tetapi seseorang yang telah berbohong, mencuri, dan memanipulasi jalannya melalui hidup sambil menyalahkan orang lain atas masalahnya. Arman, apakah kamu mengerti apa yang telah kamu lakukan? Ini bukan hanya tentang uang. Saya tahu. Saya telah menghancurkan kepercayaan ibu. Saya telah melakukan kejahatan menggunakan identitas ibu. Saya telah merusak segalanya. Kamu juga menempatkan saya pada risiko hukum. Jika bank-bank itu menemukan tanda tangan palsu, mereka tidak akan. Maksudku, mereka seharusnya tidak. Pinjaman itu lancar selama saya terus melakukan pembayaran minimum dari gaji baru saya. Dan jika kamu tidak bisa melakukan pembayaran itu, maka saya akan bertanggung jawab atas jumlah penuh, ditambah bunga dan penalti. Aku duduk kembali, pikiranku berpacu melalui implikasi hukum dan keuangan. Pencurian identitas, penipuan, pemalsuan. Ini bukan hanya masalah hubungan keluarga. Itu adalah kejahatan serius. Mengapa, Arman? Mengapa mempertaruhkan segalanya untuk gaya hidup yang tidak mampu kamu beli? Karena saya malu. Dia menangis sekarang. Air mata mengalir di wajahnya.
Keluarga Ayu punya begitu banyak uang, dan saya ingin menjadi layak untuknya. Saya ingin menjadi sukses dan mandiri seperti yang ibu besarkan. Tetapi kamu tidak mandiri. Kamu tenggelam dalam utang sambil berpura-pura sukses. Saya tahu. Dan ketika ibu menawarkan untuk membayar pernikahan, saya melihatnya sebagai keselamatan saya. Saya pikir jika saya bisa melewati tahun pertama pernikahan, menempatkan diri saya dengan keluarganya, mungkin dipromosikan atau mencari pekerjaan yang lebih baik. Kamu pikir kamu bisa berbohong untuk meraih kesuksesan. Saya pikir saya bisa membeli cukup waktu untuk membuatnya menjadi kenyataan. Andas anai, taka kantala juni melato. Aku mengeluarkan ponselku dan menelusuri ke nomor pengacaraku. Apa yang ibu lakukan? Tanya Arman dengan panik. Menelepon Richard Patterson. Kita perlu nasihat hukum tentang bagaimana menangani situasi ini. Bu, tolong. Jika ini menjadi publik, itu akan menghancurkan pernikahan saya, karier saya, segalanya. Arman, itu sudah hancur. Pertanyaannya sekarang adalah seberapa banyak kerusakan yang bisa kita batasi. Aku menekan panggil dan menunggu Richard menjawab. Siti, 2 kali dalam 2 hari. Apakah kamu mengalami krisis perencanaan harta warisan? Richard, saya perlu bertemu Anda segera. Putra saya baru saja mengaku melakukan pencurian identitas menggunakan nama saya untuk mendapatkan pinjaman palsu. Keheningan di ujung telepon berlangsung beberapa detik. Berapa banyak uang yang kita bicarakan? Kira-kira 180 juta rupiah dalam berbagai pinjaman dan perjanjian kredit. Ya Tuhan. Siti, kapan kamu bisa berada di sini? Beri saya 1 jam. Setelah menutup telepon, aku menatap anakku. Orang asing ini yang telah menyamar sebagai pria yang kupikir ku besarkan. Arman, inilah yang akan terjadi. Kita akan menemui pengacara saya dan menentukan cara terbaik untuk menyelesaikan ini secara hukum. Kamu akan bekerja sama sepenuhnya dengan tindakan apapun yang dia rekomendasikan. Dan kemudian kamu akan belajar apa arti akuntabilitas sebenarnya. Apakah ibu akan menangkap saya? Pertanyaan itu menggantung di antara kami sementara aku mempertimbangkan pilihanku. Di satu sisi, Arman adalah putraku, dan terlepas dari segalanya, aku mencintainya. Di sisi lain, dia telah melakukan kejahatan serius yang bisa menghancurkan reputasi dan stabilitas keuanganku. Saya belum tahu, kataku dengan jujur, tetapi saya akan memberitahu kamu ini. Hari-hari melindungi kamu dari konsekuensi pilihanmu berakhir secara permanen. Arman mengangguk sedih. Saya mengerti. Apakah kamu? Karena saya rasa kamu belum memahami konsekuensi sama sekali sampai saat ini. Saya siap menghadapi apapun yang terjadi. Kita lihat saja. Aku mengumpulkan dokumen pinjaman dan memasukkannya kembali ke dalam amplop. Tanganku lebih mantap sekarang daripada ketika aku pertama kali membacanya. 1 pertanyaan lagi. Arman, apakah Ayu tahu tentang semua ini? Tidak. Dia pikir saya sukses dan stabil secara finansial. Dia tidak tahu tentang pinjaman atau situasi pekerjaan. Jadi dia menikahimu di bawah kepura-puraan palsu. Kurasa, ya. Aku menatap anakku, pria yang kubesarkan untuk menjadi jujur dan bertanggung jawab, yang malah menjadi pembohong dan kriminal dan merasakan sesuatu yang mendasar bergeser di dalam diriku. Percakapan berikutnya adalah dengan Richard Patterson tentang pengendalian kerusakan dan strategi hukum, tetapi percakapan setelah itu adalah dengan Ayu Hardianto tentang pria yang sebenarnya dia nikahi, karena jika keluargaku akan berantakan, setidaknya itu akan didasarkan pada kebenaran daripada kebohongan. 3 jam kemudian, aku duduk di kantor hukum Richard Patterson dengan Arman di sampingku, menyaksikan pengacaraku meninjau bukti penipuan sistematis putraku dengan profesionalisme suram seorang pria yang telah melihat terlalu banyak bencana keluarga. Kabar baiknya, kata Richard akhirnya, adalah kita bisa menyelesaikan ini tanpa tuntutan pidana jika kita bertindak cepat dan strategis. Arman merosot karena lega, tetapi aku tetap tegang. Apa kabar buruknya? Kabar buruknya adalah Siti perlu mengambil tanggung jawab atas semua utang untuk melindungi peringkat kredit dan reputasinya sendiri. Jika bank menemukan tanda tangan palsu, mereka akan mengejar upaya perbaikan sipil dan pidana. Alan bagan gankum. Jahalibutus ala talaranjusku. Berapa biaya ini bagi saya secara total? Richard berkonsultasi dengan catatannya.
Kira-kira 115 juta rupiah untuk melunasi semua pinjaman yang ada, ditambah bunga dan penalti. Namun, jika kita menangani ini dengan benar, kita bisa mengkarakterisasi pembayaran sebagai bantuan keluarga daripada perbaikan penipuan. Aku menatap Arman, yang menatap tangannya dengan malu. Dan apa yang terjadi pada putra saya? Arman akan menandatangani dokumen pengakuan yang mengakui tindakannya, setuju untuk segera membayar kembali, dan tunduk pada pemantauan keuangan selama 5 tahun ke depan. Dia juga perlu menjalani konseling untuk kecanduan judi dan keuangan. Saya tidak punya masalah judi, protes Arman dengan lemah. Kamu memalsukan tanda tangan ibumu pada dokumen pinjaman untuk mempertahankan gaya hidup yang tidak mampu kamu beli, kata Richard tajam. Itu adalah perilaku adiktif, terlepas dari dorongan yang mendasarinya. Aku berdiri dan berjalan ke jendela yang menghadap ke pusat kota Jakarta, pemandangan yang sama yang telah kulihat selama seminggu terakhir sementara hidupku menata dirinya sendiri di sekitar kebenaran yang tidak diinginkan. Richard, siapkan dokumen apapun yang Anda butuhkan. Saya akan menanggung utang, dan Arman akan mematuhi rencana pembayaran Anda. En ajas karama kata-katu aragas, en karagatara. Bu, saya tidak bisa meminta ibu untuk. Kamu tidak meminta, Arman. Saya yang memutuskan. Karena tidak seperti kamu, saya bertanggung jawab untuk membersihkan kekacauan daripada menciptakan yang lebih besar. Richard menyerahkan beberapa dokumen kepada kami untuk ditandatangani, dan dalam waktu 1 jam, kerangka hukum sudah ada. Arman akan mempertahankan pekerjaannya di Hardianto Jaya, tetapi setiap rupiah gajinya di atas biaya hidup dasar akan digunakan untuk membayar saya kembali. Itu akan memakan waktu sekitar 8 tahun. Saat kami meninggalkan kantor Richard, Arman akhirnya menanyakan pertanyaan yang telah kutunggu-tunggu. Apa yang terjadi dengan Ayu? Apakah ibu akan memberitahunya tentang pinjaman dan kebohongan? Saya akan memberitahunya kebenaran, Arman. Sesuatu yang seharusnya kamu lakukan sebelum kamu menikahinya. Dia akan meninggalkan saya. Mungkin. Tetapi dia pantas membuat pilihan itu berdasarkan kenyataan alih-alih fantasi. Aran urmatua kuntuaranan dan karte, tepadan jangas undandan. Kami berkendara kembali ke Hardianto Jaya dalam keheningan. Keduanya tenggelam dalam pikiran kami sendiri tentang reruntuhan yang kami temukan. Ketika kami tiba, asistenku menyerahkan pesan mendesak. Bu Hardianto, Ayu menelepon 3 kali meminta untuk bertemu dengan Anda. Dia terdengar cukup tertekan. Apakah dia bilang tentang apa? Sesuatu tentang menemukan dokumen keuangan di kantor rumah Arman. Wajah Arman menjadi pucat. Ya Tuhan, dia menemukan dokumen pinjaman yang saya sembunyikan. Tampaknya Ayu Hardianto akan segera mengetahui beberapa kebenaran yang tidak nyaman tentang suaminya yang baru. Apakah aku memberitahunya atau tidak? 1 jam kemudian, Ayu duduk di kantorku menangis histeris sementara Arman merosot di kursi di sampingnya, tidak lagi mencoba mempertahankan fasadnya. Saya menemukan aplikasi pinjaman dengan tanda tangan Anda, Bu Hardianto, kecuali tulisan tangannya tidak cocok dengan tanda tangan pada cek pernikahan kami. Dia melihat antara Arman dan aku dengan mata merah. Arman memalsukan nama Anda. Bukan? Ya, kataku dengan sederhana. Berapa banyak uang? Lebih dari yang ingin kamu ketahui. Ayu menoleh ke suaminya dengan ekspresi kebingungan total. Siapa kamu? Karena kamu bukan pria yang kunikahi. Saya orang yang sama. Dua Chen An Kriandor, juru menankan curu. Tidak. Orang yang kunikahi memiliki karier yang sukses dan stabilitas finansial. Orang yang kunikahi tidak tenggelam dalam utang dan melakukan kejahatan untuk menyembunyikannya. Dia berdiri dan mulai mondar-mandir di sekitar kantorku seperti hewan yang dikurung. Ayah saya mempekerjakan Anda di Hardianto Jaya karena saya memohon padanya untuk membantu suami saya memajukan kariernya. Tetapi Anda tidak membutuhkan kemajuan karier. Anda membutuhkan intervensi penipuan. Ayu, tolong. Ankulu lainnya gan pelutantara haj. Ya harukan sania gan pelutaraha. Sudah berapa lama kamu berbohong padaku, Arman? Sejak kita mulai berkencan, sejak kita bertunangan, sejak kita mengucapkan sumpah kita. Pertanyaan-pertanyaan itu datang dengan cepat, dan Arman tidak punya jawaban yang tidak akan memperburuk keadaan. Akhirnya, Ayu menoleh padaku. Bu Hardianto,
Saya berutang lebih dari sekadar permintaan maaf karena mencap Anda babi. Saya berutang permintaan maaf karena menikahi putra Anda di bawah kepura-puraan palsu dan menyeret Anda ke dalam kekacauan kami. Ayu, tidak. Biarkan saya selesaikan. Anda membayar pernikahan kami. Anda telah mendukung Arman secara finansial selama bertahun-tahun, dan sekarang Anda membersihkan aktivitas kriminalnya. Sementara itu, saya membenci Anda karena terlalu terlibat dalam hidupnya. Dia duduk kembali. Ketenangannya benar-benar hancur. Kenyataannya, Anda belum cukup terlibat. Jika Anda tahu seperti apa dia sebenarnya, mungkin Anda bisa menghentikan ini sebelum menghancurkan segalanya. Aku menatap wanita muda ini yang mencapku babi 6 hari sebelumnya dan sekarang duduk di kantorku menghadapi keruntuhan pernikahannya dan mungkin hubungan bisnis keluarganya. Ayu. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Saya ingin pulang ke orang tua saya dan berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Tetapi saya tidak bisa, kan? Karena hubungan bisnis keluarga saya dengan Anda tergantung pada bagaimana saya menangani situasi ini. Dia lebih tajam dari yang kukira. Hubungan bisnis keluarga Anda dengan saya tergantung pada apakah mereka bisa beradaptasi dengan standar profesional. Pernikahan Anda adalah masalah yang sepenuhnya terpisah. Apakah begitu? Arman bekerja untuk ayah saya sekarang. Jika saya meninggalkannya, itu menimbulkan komplikasi untuk semua orang. Anhabtu, Tutka. Aku mempelajari wajahnya, melihat seseorang yang jauh lebih muda dan lebih rentan daripada wanita percaya diri yang menghinaku di resepsi pernikahannya. Ayu, bisakah saya memberi Anda nasihat dari seseorang yang telah membuat pilihan sulit selama 30 tahun? Dia mengangguk. Jangan membuat keputusan pernikahan berdasarkan komplikasi bisnis. Jangan membuat pilihan hidup berdasarkan kenyamanan orang lain. Dan jangan tinggal bersama seseorang karena meninggalkannya akan merepotkan. Nisri bodoh. Atahama sahama aras. Nisri bodoh. Tetapi jika saya meninggalkan Arman, apa yang terjadi padanya? Dia akan kehilangan pekerjaannya, apartemennya, segalanya. Itu bukan tanggung jawabmu lagi. Tetapi dia sakit, bukan? Perilaku penipuan dan kebohongan ini, itu tidak normal. Dia meraih alasan untuk tinggal, dan aku mengenali dorongan itu. Aku telah menghabiskan bertahun-tahun membuat alasan untuk perilaku Arman yang semakin tidak bertanggung jawab. Ya, dia mungkin membutuhkan bantuan profesional. Tetapi kamu tidak bisa menyelamatkan seseorang yang tidak ingin diselamatkan. Dan kamu tidak bisa mencintai seseorang menjadi orang yang kamu pikirkan. Ayu menatap Arman, yang sedang menatap keluar jendela kantorku seolah-olah dia bisa melarikan diri dari percakapan ini dengan kemauan keras murni. Saya butuh waktu untuk berpikir, katanya akhirnya. Ini semua terlalu banyak untuk diproses sekarang. Setelah mereka pergi, aku duduk sendirian di kantorku meninjau peristiwa minggu lalu. Dalam 6 hari, aku telah beralih dari ibu pengantin pria yang terhina menjadi seorang wanita yang mendapatkan kembali kekuatannya, merestrukturisasi perusahaan, dan menemukan putranya adalah seorang kriminal. Siti yang lama akan diam-diam membayar utang Arman, menutupi kejahatannya, dan terus memungkinkan disfungsinya sambil menerima kebenciannya sebagai harga cintanya. Tetapi Siti yang baru, yang muncul ketika Ayu mencapnya babi, memiliki prioritas yang berbeda. Ponselku berdering dengan panggilan dari Nyonya Rina Hardianto. Siti. Ayu pulang sambil menangis. Dia tidak mau memberitahu kami apa yang terjadi, tetapi Bambang yakin Anda telah melakukan sesuatu untuk menghancurkan keluarga kami. Rina, keluarga Anda menghancurkan dirinya sendiri. Saya hanya menolak untuk memungkinkan proses itu. Apa artinya itu? Itu berarti konsekuensi, Rina. Sesuatu yang telah berhasil dihindari keluarga Anda selama puluhan tahun. Siti, tolong. Kami mengerti Anda marah tentang insiden pernikahan. Tetapi pastinya kita bisa menyelesaikan ini sebagai orang yang masuk akal. Aku tertawa, mengejutkan diriku sendiri dengan suaranya. Rina, Anda terus mengatakan itu seolah-olah masalahnya adalah kemarahan saya daripada perilaku keluarga Anda. Tetapi inilah yang telah saya pelajari minggu ini. Kemarahan hanyalah informasi. Itu memberitahu Anda ketika seseorang telah melewati batas yang seharusnya Anda tetapkan bertahun-tahun yang lalu. An 7. Dontaku Anjan. Jadi apa yang terjadi sekarang?
Sekarang keluarga Anda belajar untuk mendapatkan sesuatu alih-alih mengharapkannya. Putri Anda belajar bahwa pernikahan membutuhkan kejujuran. Suami Anda belajar bahwa bisnis membutuhkan kompetensi, dan menantu Anda belajar bahwa kejahatan memiliki konsekuensi. Anda menghancurkan semua yang telah kami bangun. Tidak, Rina. Saya mengungkapkan apa yang sebenarnya Anda bangun versus apa yang Anda pura-pura bangun. Kehancuran sudah ada di sana. Saya hanya berhenti berpura-pura tidak melihatnya. Setelah menutup telepon, aku berjalan ke jendela kantorku dan melihat ke bawah pada jalan Jakarta, memperhatikan orang-orang bergegas melewati dengan kehidupan rumit mereka sendiri dan perjuangan tersembunyi. 6 hari yang lalu, aku dicap babi di pernikahan anakku. Hari ini, aku adalah seorang wanita yang menemukan kekuatannya sendiri dan memutuskan untuk menggunakannya. Siti yang lama akan menyebutnya tragedi. Siti yang baru menyebutnya permulaan. Ponselku bergetar dengan pesan dari nomor tak dikenal. Bu Hardianto, ini Ayu. Terima kasih atas kejujuran Anda hari ini. Saya akan tinggal bersama orang tua saya sementara saya memikirkan segalanya. Saya harap kita bisa bicara lagi segera ketika semuanya tidak begitu rumit. Aku tersenyum dan mengetik kembali. Ambil semua waktu yang kamu butuhkan. Dan Ayu, kamu lebih kuat dari yang kamu tahu. Indenamgar, Taki Eya. Di luar jendelaku, Jakarta melanjutkan tarian ambisi dan konsekuensi abadinya. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku merasa seperti aku menari daripada hanya menonton dari pinggir lapangan. Bagaimanapun, tidak ada kata terlambat untuk berhenti dianggap remeh, bahkan oleh dirimu sendiri. Kesabaran dan keikhlasan seorang ibu adalah pilar kekuatan, dan keadilan sejati akan selalu muncul, karena karma baik dan buruk datang dari pilihan hidup, bukan dari seberapa besar kekayaan yang dipamerkan. Nilai keluarga yang paling berharga adalah kejujuran dan rasa hormat yang tulus,